Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 13 akan membawakan materi etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini akan kami sampaikan dengan beberapa presentator, yakni presentator pertama mengenai pengertian etika kehidupan berbangsa dan bernegara oleh Muli Atsy Rizkyani dengan NIM 55. Kemudian, presentator kedua mengenai latar belakang yaitu akan dibawakan oleh saya sendiri, Wapa Fauzia Ibatul Maula dengan NIM 33. Presentator ketiga mengenai visi misi akan dibawakan oleh Amanda Putri dengan NIM 24 serta Nabila Atsil dengan NIM 23 sekaligus kesimpulan. Berikut penjelasan dari kami. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti sifat, watak, susila, adat, dan kebiasaan. Kemudian untuk pengertian dari etika ialah ketentuan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya. Kemudian untuk pengertian dari etika berbangsa dan bernegara ialah ketentuan ataupun keharusan untuk seorang warga negara dalam melaksanakan aktivitas berbangsa serta bernegara. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan norma etik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang dapat kita jadikan acuan dalam beretika. Maka pada tahun 1978 atau pada masa Orde Baru, Indonesia membentuk Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4 melalui ketetapan MPR nomor 2 /MPR 1978. Kemudian P4 ini dicabut dan tidak diberlakukan lagi. Nah, pada masa ini, Indonesia mengalami kekosongan tidak memiliki norma etik. Maka, MPR membuat ketetapan MPR nomor 6 /MPR 2001 tentang etika berbangsa dan bernegara. Karena norma etik ini sangat dibutuhkan untuk pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan. Terdapat 4 visi bangsa Indonesia di masa mendatang. Yang pertama yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan misinya, yang pertama, percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Yang kedua, peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. Yang ketiga, peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat. Dan yang keempat adalah peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan. Untuk visi yang kedua yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan misinya, peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri. Yang kedua, percepatan industri dan pariwisata. Yang ketiga, pembangunan ekonomi maritim. Yang keempat, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Yang kelima, pemantapan ketahanan energi dan air. Serta yang keenam adalah komitmen terhadap lingkungan hidup. Untuk visi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Visi yang ketiga yaitu pemerataan pembangunan. Misinya yaitu 1. Percepatan pengentasan kemiskinan, 2. Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, 3. Pemerataan pembangunan wilayah, 4. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Visi yang keempat yaitu pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Misinya yaitu 1. Reformasi kelembagaan dan birokrasi, 2. Penguatan sistem hukum nasional dan anti korupsi, 3. Demokrasi substantif, 4. Politik luar negeri bebas aktif, 5. Penguatan ketahanan dan keamanan. Kesimpulan, etika atau moral merupakan pegangan setiap individu untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, perilaku, dan perbuatan mereka untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sebagai bangsa Indonesia, Pancasila merupakan landasan norma etik kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang dapat membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Beretika juga mengajarkan kita untuk menjadi individu yang lebih mawas diri dalam bertindak dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pemuda bangsa, kita perlu ikut serta dalam melaksanakan visi Indonesia 2045 agar cepat mewujudkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih teman-teman semua. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.